Bab 1575. Titik asal. Jantung Wang Lin berdebar kencang. Dia terguncang oleh tebakannya yang berani. Dia menatap tato terakhir yang menutup pintu dan menghela napas dalam-dalam. Segel tato berisi garis keturunan surgawi dan aura kuno, menciptakan kekuatan penolakan. Namun, tato melingkar ini tidak hanya membuat kekuatan penolakan tidak mendobrak pintu, tetapi juga menyegel pintu. Kecerdasan tato ini mengejutkan Wang Lin. Tato ini membuka pintu baginya, jalan lain yang harus diambilnya untuk menghilangkan kekuatan penolakan di dalam dirinya. Segel tato ini memadukan energi surgawi dan kuno. Terlalu sedikit orang di dunia yang bisa membukanya, hanya orang seperti saya yang bisa. Mata Wang Lin dipenuhi dengan deduksi, tapi setelah sekian lama, dia tidak bisa menahan nafas. Dia merasakan kerumitan dan absurditas. Dia merasa itu seperti siklus reinkarnasi yang terjadi dengan sendirinya. Jika dia tidak meninggalkan planet Suzaku, dia tidak akan pernah pergi ke negeri roh iblis. Maka dia tidak akan pernah menggunakan celah di sana untuk memasuki Al-Heaven. Jika dia tidak pergi ke Al-Heaven, dia tidak mungkin memasuki Nether Beast. Jika dia tidak tahu tentang Nether Beast, dia tidak akan memiliki ide untuk menjadikannya binatang esensi kehidupannya. Dengan itu, dia tidak akan dimangsa oleh Nether Beast dalam pertempuran pertama di Laut Awan. Maka dia tidak akan pernah bertemu orang gila itu, apalagi mendapatkan garis keturunan surgawi. Dia tentu saja juga tidak harus berurusan dengan kekuatan penolakan. Sekarang setelah dia kembali ke planet Suzaku, dia telah tiba kembali di tempat dia mengambil langkah pertamanya. Dia telah kembali ke titik asal. Namun, pada titik asalnya, dia menemukan bahwa jika ada yang tidak beres, dia tidak akan pernah bisa membuka lapisan ke-19. Dia adalah satu-satunya di dunia yang bisa membuka segel ini. Hal semacam ini membuat Wang Lin merasa emosional dan bingung. Setelah sekian lama, Wang Lin dengan lembut menggelengkan kepalanya dan tidak lagi memikirkan hal-hal yang tidak masuk akal seperti itu. Matanya bersinar dan dia perlahan mengangkat tangan kanannya. Dia tidak menggunakan energi surgawi atau energi kuno apapun. Sebaliknya, dia mengendalikan kekuatan penolakan untuk menyebar dari jari telunjuknya. Sesaat kemudian, Wang Lin merasakan sakit di tubuhnya. Itu seperti pedang lembut yang bergerak seperti duri yang bengkok. Ia menembus lengan kanannya, mencabik-cabik daging dan darahnya. Bahkan tulangnya gemetar saat kekuatan penolakan berkumpul di jari telunjuknya. Jari telunjuk Wang Lin bergetar dan banyak keringat muncul di dahinya. Butuh beberapa saat baginya untuk bernapas kembali, dan dia menggunakan ketabahannya yang besar untuk menghentikan jari telunjuknya agar tidak gemetar karena rasa sakit yang luar biasa. Jari telunjuk kanan Wang Lin perlahan terulur dan mendarat di tato lingkaran. Pada saat ini, kekuatan penolakan di dalam Wang Lin meraung di dalam tubuhnya dan meletus seolah-olah telah menemukan temannya. Wajah Wang Lin langsung memucat, tapi jari telunjuk kanannya tidak bergetar. Pandangannya terfokus pada ujung jarinya dan dia mengabaikan kekuatan penolakan di dalam tubuhnya. Dia perlahan memanipulasi jari telunjuknya untuk membuat sketsa tato lingkaran. Dia akan membuat sketsa lengkapnya sekali. Dengan melakukan ini, dia bisa membuka tatonya. Setiap kali dia bergerak, kekuatan penolakan di dalam tubuhnya meletus. Dia bisa merasakan kekuatan penolakan terus mengalir keluar dari tato dan masuk ke jarinya.
Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan dia mengeluarkan banyak keringat hanya dalam beberapa tarikan napas. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Organ dalamnya terasa seperti berputar dan hampir roboh. Perobekan antara tubuh surgawi dan dagingnya seperti menarik jiwa seseorang keluar dari tubuhnya. Rasa sakit seperti ini sulit untuk dijelaskan kecuali Anda pernah mengalaminya sendiri. Waktu perlahan berlalu, dan dalam sekejap, 7 menit berlalu. Ruangan ini dipenuhi dengan nafas kasar Wang Lin. Matanya menjadi merah dan pembuluh darah di tangan kanannya membengkak, menghasilkan pemandangan yang mengejutkan. Tak hanya tangan kanannya, urat di wajahnya juga ikut membengkak. Mereka bergoyang seolah kekuatan penolakan ingin keluar dari tubuhnya. Wang Lin mengatupkan giginya dan menatap jarinya. Dia perlahan bergerak dan terus membuat sketsa. Kekuatan penolakan bergemuruh hebat di dalam dirinya. Suara letupan dari tubuhnya menutupi napasnya. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh ruangan. Sedikit lagi, tangan kanan Wang Lin hampir mati rasa. Kesulitan dalam menyerap kekuatan penolakan itu seperti melakukan pertempuran sengit melawan kultivator langkah ketiga. Bahkan lebih sulit dari itu. Tato ini hanya bisa dibuka dengan cara ini. Jika seseorang hanya memiliki energi surgawi, mereka tidak dapat membukanya. Jika seseorang hanya memiliki energi kuno, mereka juga tidak dapat membukanya. Jika ada yang memilikinya, mereka dapat menghancurkan dan memperhalus seluruh tempat dan itu tidak akan merusak tatonya sedikit pun. Waktu berlalu. Wang Lin menggunakan hampir 15 menit untuk menggambar bagian kecil terakhir ini. Ketika dia selesai menggambar dan jarinya yang mati rasa kembali ke posisi awal, kekuatan penolakan yang kuat muncul dari tato dan memasuki tangan kanannya. Terdengar ledakan keras dan Wang Lin terpaksa mundur. Cahaya datang dari tubuhnya dan perisai cahaya dan bayangan diaktifkan, tapi itu hanya bertahan beberapa saat sebelum runtuh. Wang Lin batuk seteguk darah. Saat perisai cahaya dan bayangan runtuh, Kaisar Furnace muncul. Dengan keras, Emperor Furnace menjadi terdistorsi. Itu terlempar kembali ke bintang Wang Lin. Berkat perisai cahaya dan bayangan serta tungku Kaisar, kekuatan dari tato itu telah sangat melemah. Benda itu mendarat di tubuhnya dan darah mengalir dari mulutnya sekali lagi. Tubuhnya terlempar beberapa ratus kaki ke dinding. Suara retakan bergema dan dinding di belakang Wang Lin mulai retak. Tato melingkar itu memancarkan cahaya kuat yang menerangi seluruh ruangan. Saat cahaya terang bersinar, pintu batu itu bergemuruh. Perlahan-lahan terbuka, memperlihatkan jalan di dalamnya. Saat pintu batu terbuka, aura kuno keluar, mengelilingi area tersebut. Wang Lin menyeka darah dari sudut bulannya. Dia mengangkat kepalanya dan segera melihat pintu masuk ke dunia lain. Ini adalah rahasia terbesar klan Tato. Tempat ini adalah lapisan ke-19. Ketika pintu batu dibuka, aura kuno itu bercampur. Wang Lin dengan jelas merasakan ini, dan tanpa ragu-ragu, dia membentur sisi dinding. Gemuruh menggelegar bergema. Meminjam kekuatan ini, Wang Lin terbang menuju pintu batu yang terbuka. Dalam sekejap, dia memasuki lapisan ke-19 klan Tato yang belum pernah dimasuki orang lain setelah disegel bertahun-tahun yang lalu. Saat dia masuk, pintu batu itu perlahan tertutup. Wang Lin tidak berbalik. Pikirannya bergetar karena apa yang dilihatnya di hadapannya. Tempat dia berada bukanlah lapisan ke-19 yang sebenarnya, melainkan sebuah lorong yang aneh. Lapisan ke-19 berada di ujung lorong.
Bagian ini dibentuk oleh lingkaran yang semakin besar, dan menyebar saat Anda berjalan maju. Ini tidak cukup mengejutkan Wang Lin, tapi masing-masing cincin ini sama dengan tato di pintu batu. Mereka terbentuk setelah energi surgawi dan kuno menyatu. Karena keberadaan mereka dan terhubung ke pintu batu maka tato melingkar itu muncul. Bagaimana tempat ini terbentuk? Wang Lin melihat ke depan. Meskipun dia telah pergi ke banyak tempat dan melihat banyak dunia aneh, dia tetap terkejut. Semakin besar lingkaran dalam terowongan, semakin besar gaya penolakannya. Ada juga energi spiritual yang tajam di sini. Semakin dalam Wang Lin pergi, semakin dia merasa seperti sedang dikunci oleh pedang tajam. Area di luar lingkaran itu benar-benar gelap, dan bahkan indera ketuhanan pun tidak bisa menyebar. Namun, murid Wang Lin menyusut saat dia melihat ke atas dan samar-samar menyadari sesuatu. Ada kotoran di luar cincin yang membentuk terowongan ini, pikiran Wang Lin kacau. Dia berada jauh di dalam planet Suzaku, jadi wajar jika melihat tanah. Namun, ketika dia memasuki pintu, dia merasa seperti memasuki dunia lain. Saat dia melihat tanah, dia merasakan perasaan yang tak terlukiskan. Setelah merenung sejenak, mata Wang Lin berbinar. Sejak dia datang ke sini, dia harus melihat seperti apa tempat ini. Wang Lin menerobos lorong itu menjelang akhir. Lingkaran di depan Wang Lin secara bertahap menjadi semakin besar hingga lebarnya ribuan kaki. Energi kuno dan surgawi menjadi lebih kuat seiring dengan energi spiritual yang tajam. Lingkungan sekitar dingin, tetapi tidak ada tanda-tanda es. Setelah waktu yang tidak diketahui, Wang Lin melihat lingkaran terakhir. Dia tiba di ujung lorong. Lingkaran itu lebarnya puluhan ribu kaki. Berdiri di sini, Wang Lin menoleh ke belakang dan tidak bisa melihat pintu batu itu. Yang bisa dia lihat hanyalah lingkaran yang semakin mengecil. Sambil merenung, Wang Lin berbalik dan melangkah menuju lingkaran terakhir. Dia berbalik dan melangkah ke tengah lingkaran dengan ledakan. Lalu dia melihatnya. Bab 1576. Alasan, dia melihat langit. Langit tenang, tanpa awan atau angin. Itu seperti gambar biru yang tergantung di udara. Namun, ada lubang raksasa di sebelah kiri langit. Lubang ini lebarnya puluhan ribu kaki, pemandangan yang mengejutkan. Itu seperti selembar kertas yang berlubang. Bahkan ada puing-puing di sepanjang tepinya. Di dalam lubang tersebut, ia melihat sesuatu yang tebalnya puluhan ribu kaki, dan bagian luar lubang tersebut panjangnya ratusan ribu kaki. Itu adalah anak panah. Anak panah ini menembus langit ini, tapi setengah tertancap di dalam. Di bawah langit ini ada bumi yang luas. Tidak ada gunung, yang ada hanyalah dataran gundul yang sepertinya membentang selamanya. Seolah-olah kekuatan yang kuat telah datang dan menghancurkan tempat ini, hanya menyisakan kematian. Wang Lin muncul di atas bumi ini dan melihat langsung ke arah panah. Seluruh tubuh Wang Lin terkejut di sana. Aura dingin keluar dari anak panah dan membombardir area di antara alisnya. Hal ini menyebabkan tubuhnya bergetar hebat. Saat ini, mata kirinya merasakan sakit yang luar biasa. Warisan kuno dan kenangan di dalamnya meletus seperti badai. Darah mengalir dari mata kiri Wang Lin dan jatuh ke pakaiannya. Li Guang menembak jatuh mata kiriku. Mata kiri itu berisi semua pikiran dan kenanganku tentang kampung halamanku. Suara di benak Wang Lin itu menjadi semakin keras hingga menjadi suara gemuruh. Kembalikan mata kiriku.
Tubuh Wang Lin bergetar, dan wajahnya dipenuhi kebingungan dan perjuangan. Adegan dalam ingatannya adalah sesuatu yang tidak bisa dia lupakan. Dalam adegan itu, Li Guang memegang busur dengan tangan kirinya dan menarik talinya dengan tangan kanannya. Anak panah itu melesat dengan raungan yang mengerikan. Panah itu menembus kehampaan dan mantra kuno. Itu menembus kepalanya dan mengambil mata kirinya sebelum menghilang di antara bintang-bintang. Setelah sekian lama, Wang Lin batuk seteguk darah. Tubuhnya gemetar dan dia mundur beberapa langkah sebelum duduk untuk berkultivasi. Dia berkultivasi untuk waktu yang lama, dan setelah waktu yang tidak diketahui berlalu, dia menghirup gas busuk. Dia membuka matanya dan melihat panah di langit dengan ekspresi rumit. Mata kiri Yemo tidak ada di sini, hanya panah ini. Wang Lin melihat ke arah panah itu. Harus diakui, tebakannya hanya setengah benar. Selain mata kiri Yemo, yang memiliki aura kuno, dan busur, yang memiliki energi surgawi, ada satu hal lagi yang dapat menampung kekuatan penolakan. Itu adalah anak panahnya. Wang Lin melihat bekas darah hitam kering di anak panah dan merasakan aura kuno datang darinya. Darah ini berasal dari mata kiri Yemo. Dia melihat ujung anak panah itu tidak tajam seperti duri, tetapi bulat seperti cincin. Ini bukanlah anak panah yang menusuk, dan lingkaran itu tampak seperti segel. Benda berharga harus disembunyikan di tempat yang tidak dapat ditemukan oleh siapapun. Jenis harta karun yang tidak dapat Anda gunakan harus disembunyikan dengan baik. Setelah ditemukan, itu dapat menyebabkan bencana bagi seluruh klan Anda. Tato klan menyembunyikannya dengan sangat baik. Wang Lin melihat panah di langit. Dia mengerti banyak hal sekarang. Berbagai adegan muncul di kepalanya. Ini terhubung dengan ingatannya, membentuk keseluruhan situasi. Yemo telah menggunakan mantranya untuk membunuh banyak orang sebelum dia. Anak panah Li Guang telah menembus mata kirinya dan merenggutnya. Ia kemudian terbang menuju bintang-bintang, menuju kehampaan yang tak ada habisnya. Panah itu sangat besar, dan kekuatan di dalamnya bisa menembus mata kiri Yemo, apalagi ruangnya. Saat ia terbang, tidak ada yang bisa menghentikannya sama sekali. Pada saat itu, tidak ada formasi penyegel realem. Saat terbang, ia menembus beberapa planet budidaya besar, menyebabkannya runtuh sebelum menghilang di kejauhan. Namun, saat anak panah itu terbang, mata kirin, ia jatuh ke alam luar atau alam dalam. Ia jatuh ke dalam ruang yang luas dan pergi ke suatu tempat yang tidak diketahui. Ketika anak panah itu tiba di alam batin, tidak banyak kekuatannya yang tersisa. Itu menembus ke dalam ruang terpisah yang telah dibuat seseorang pada waktu yang tidak diketahui. Ruang terpisah inilah yang dilihat Wang Lin saat ini. Mungkin sebelumnya ada banyak binatang dan tumbuhan. Mungkin ada penggarap di sini dan tempat ini pernah dipenuhi kehidupan. Namun, pada hari anak panah itu tiba, ia menembus langit, membentuk lubang raksasa itu. Karena sebagian besar kekuatannya telah hilang, ia terjebak di dalam lubang yang dibuatnya. Saat panah raksasa itu menembus langit, sisa niat membunuh dilepaskan dan menyatu dengan darah kuno. Ini adalah perpaduan energi langit dan energi kuno, membentuk kekuatan penolakan yang mengejutkan. Kekuatan penolakan ini tidak runtuh tetapi berkumpul di ujung dan kemudian diserap oleh segel di ujung anak panah. Kemudian akan berubah menjadi cincin dan melesat ke arah bumi di bawah. Pada awalnya, cincin ini sama dengan ujung anak panah, lebarnya puluhan ribu kaki. Namun,
Semakin jauh cincinnya, semakin kecil jadinya. Cincin-cincin itu menembus bumi dan menjadi semakin kecil saat bergerak di bawah tanah. Akhirnya, cincin itu hanya seukuran kepalan tangan, seperti yang dilihat Wang Lin di pintu batu. Saat cincin itu menyebar, akan terjadi badai yang melanda daerah ini. Semua gunung runtuh dan semua sungai mengering. Jalur sungai yang mengering pun hancur. Lautan di sini terbang ke udara dan menghilang. Cekungan yang merupakan lautan menghilang seolah-olah ada tangan raksasa yang meratakannya. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya semuanya mati secara tragis dan daging mereka hilang. Mungkin mereka bahkan tidak punya waktu untuk menangis sebelum mati. Tidak perlu membicarakan vegetasi. Ia berubah menjadi abu dan terbang bersama badai. Ada juga para penggarap yang mungkin ada di sana. Mungkin satu orang, satu sekte, atau banyak, namun, mereka semua tewas dalam badai ini. Badai mengguncang dunia dan menghancurkan segalanya. Karena itulah dunia ini datar namun dipenuhi aura kematian. Dunia ini tersembunyi di dalam ruang angkasa. Karena energi surgawi dari anak panah tersebut, tidak ada yang dapat menemukannya. Baru setelah formasi penyegel alam muncul dan alam dalam dan alam luar telah bertarung berkali-kali, pada hari tertentu, seseorang dari alam luar menghitung posisinya yang tidak jelas. Akibatnya, klan Tato masuk. Mungkin tujuan putri penguasa adalah untuk membuat rencana melawan King Lin, atau mungkin tujuan sebenarnya adalah menemukan panah ini. Setelah melalui banyak lika-liku, klan Tato menemukan dunia ini di mana panah itu. Namun, mereka juga menemukan bahwa mereka tidak dapat menghilangkan kekuatan penolakan ini, sehingga mereka tidak dapat mengendalikannya. Mereka menyegel tempat ini. Mungkin klan pembasmian penyegel telah membantu mereka. Pada akhirnya, mereka meninggalkan pintu itu di sini. Pintu itu ditempatkan di tempat yang cerdik dan menggunakan lingkaran untuk membentuk segel pertama di pintu. Mereka menunggu penguasa datang secara pribadi dan mengambil panah ini. Namun, selama waktu ini, terjadi pergolakan besar. Putri penguasa disegel oleh King Lin di negeri roh iblis. Klan Tato dibantai oleh 4 alam surgawi dan ditinggalkan dalam reruntuhan. Sebagian anggota klan diambil sebagai budak oleh para dewa dan menjadi klan abadi terpilih. Sekelompok dari mereka pergi dan datang ke planet Suzaku dan bertahan di sini. Pintu itu ada di tangan mereka dan dikuburkan di sini. Kebenarannya berangsur-angsur hilang dan digantikan dengan legenda bahwa lapisan ke-19 menyegel sebagian jiwa leluhur mereka. Mungkin penguasa pernah datang ke sini sebelumnya. Dia bersedia memasuki alam tertutup tidak peduli apapun resikonya. Mungkin selain membunuh penguasa alam tertutup, dia juga datang untuk mengambil panah yang ditemukan klan T. Namun, raungan dari alam batin mematahkan rencana penguasa. Itu membuatnya takut dan dia terpaksa keluar dari alam batin dengan luka serius. Panah ini tetap di sini selamanya dan disegel oleh klan Tato selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya, bahkan Yun Kezi pun tidak mengetahui kebenarannya, sampai kedatangan Wang Lin. Wang Lin menghela nafas. Dia tidak tahu apakah tebakannya benar. Ini semua terbentuk dengan menghubungkan hal-hal yang dia ketahui. Mungkin ini adalah kebenarannya. Sambil merenung dalam diam, Wang Lin mengambil langkah maju. Dengan langkah itu, Wang Lin tiba di samping anak panah yang setengah mencuat dari langit. Di sampingnya, Wang Lin tampak sangat kecil, itu seperti orang di sebelah gunung.
Dia menarik napas dalam-dalam dan duduk di atas panah raksasa itu. Dia kemudian menunjuk ke darah kuno yang kering dan menutup matanya. Bintang dewa kuno di antara alisnya berputar dengan cepat dan dia mulai menyerap. Dia akan menyerap darah dari mata kiri Yemo. Darah ini mengandung energi iblis yang sangat tersembunyi. Energi iblis ini sangat berguna bagi Wang Lin. Saat dia menyerap, Wang Lin melambaikan tangan kirinya dan ruang penyimpanannya muncul. Patung iblis kuno muncul dan tangan kirinya meraihnya. Bab 1577. Asing, waktu perlahan berlalu. Tidak banyak darah di mata kirinya, dan seiring berjalannya waktu, sebagian besar kekuatannya menghilang. Namun, mata kirinya dibentuk oleh iblis kuno bintang 9, jadi meskipun tidak banyak darah, itu masih merupakan makanan yang bagus untuk Wang Lin. Kekuatan iblis kuno yang dimurnikan dari darah memasuki tubuh Wang Lin melalui lengan kanannya. Setelah membuat siklus mengelilingi tubuhnya, ia masuk ke patung iblis kuno di tangan kirinya. Patung iblis kuno itu memancarkan cahaya merah iblis seolah-olah sedang bangkit, dan terus menyerap kekuatan iblis kuno. Suatu hari, 2 hari, 3 hari, hingga hari ke-10. Mungkin waktu di sini mengalir berbeda dari luar, tapi Wang Lin merasa seperti 10 hari telah berlalu. Darah kuno di depannya perlahan mengering, tetapi patung iblis kuno di sampingnya seperti langit dan bumi dibandingkan sebelumnya. Bintang iblis kuno secara bertahap muncul di mata kirinya. 1, 2, 5 bintang iblis kuno muncul. Cahaya merah iblis yang dipancarkannya hampir mewarnai seluruh dunia. Pada hari ke-11, darah kuno itu pecah menjadi pecahan-pecahan fret dan melayang di hadapan Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar dan dia melambaikan tangan kanannya tanpa ragu-ragu. Dia segera menarik semua pecahan darah merah ke tangannya, sehingga sekarang tangannya tampak seperti telapak tangan darah merah tua. Dia melihat patung iblis kuno dan menempelkan telapak tangannya di antara alisnya. Terdengar suara gemuruh saat telapak tangan mendarat. Semua pecahan darah kering di telapak tangan Wang Lin memasuki patung iblis kuno. Hal ini menyebabkan patung tersebut melepaskan sejumlah besar energi iblis yang melolong ke langit. Pada saat ini, 5 bintang iblis kuno di mata kirinya bersinar dengan cepat dan pusaran ke-6 yang samar muncul. Pusaran ini dengan cepat mengembun menuju bintang ke-6 yang sebenarnya. Tidak banyak darah kuno di sini. Dan selama bertahun-tahun, sebagian besar kekuatannya telah hilang, tapi saya masih memiliki iblis kuno lainnya. Mata Wang Lin berbinar dan tangan kirinya mengulurkan tangan untuk membuka celah pada ruang penyimpanannya. Dia mengalahkan iblis kuno yang dia tangkap dari Dewa Darah. Setan kuno ini disegel dan tertidur. Wang Lin merobek segelnya, dan saat dia terbangun, tangan Wang Lin mendarat di tubuhnya. Ledakan menggelegar terdengar dan bintang iblis kuno di mata kiri iblis kuno itu runtuh. Gelombang energi iblis bergerak menuju patung iblis kuno di bawah kendali Wang Lin. Setelah menyatu dengan energi iblis, iblis kuno itu menjadi cukup merah sehingga tampak seperti darah. Bintang iblis kuno ke-6 langsung terbentuk dan pusaran bintang ke-7 muncul. Dengan darah terakhir dari mata kiri Yemo dan kekuatan dari iblis kuno di dalam Dewa Darah, patung iblis kuno Wang Lin mampu melakukannya dari bintang ke-7. Seperti yang dijanjikan Wang Lin, dia tidak membunuh iblis kuno di dalam Dewa Darah tetapi tetap menjaga jiwanya. Setan kuno itu disegel dan ditempatkan di ruang penyimpanan Wang Lin.
Wang Lin akan melepaskan iblis kuno setelah keluar dari tempat ini. Karena aku tidak dapat menemukan mata kiri Yemo, aku akan mengangkat mataku sendiri. Wang Lin bisa merasakan hubungan darah yang kuat ketika dia melihat patung iblis kuno itu. Dia melambaikan lengan bajunya dan meletakkan patung merah cerah itu ke dalam ruang penyimpanannya. Setelah melakukan semua ini, Wang Lin melihat panah raksasa di bawahnya dan matanya berbinar. Panah ini sekarang menjadi milikku. Dengan busur Li Guang, aku bertanya-tanya seberapa kuatnya. Wang Lin perlahan meletakkan tangan kanannya di atas anak panah. Dia menahan kekuatan penolakan di dalam tubuhnya dan menggunakan kekuatan garis keturunan surgawi di dalam tubuhnya. Saat energi surgawi bergerak, tubuhnya bergetar. Cahaya keemasan datang dari jiwa asalnya dan tubuhnya tampak transparan. Sebuah busur perlahan muncul dari tubuhnya. Busur ini seperti urat Wang Lin dan mengeluarkan semburan cahaya keemasan dari tubuhnya. Pada saat ini, Wang Lin adalah busurnya. Saat busur itu muncul, panah raksasa di bawah Wang Lin bergetar. Tampaknya merasakan busur, dan energi panah yang kuat meletus dari anak panah dan melesat ke arah Wang Lin. Saat ini, Wang Lin merasakan jiwa kuno. Jiwa ini adalah jiwa anak panah. Tampaknya telah terbangun dari tidurnya dan bergegas ke tubuh Wang Lin. Itu membuat kontak dengan haluan. Wang Lin tetap tenang dan perlahan berkata, "Lebih kecil." Saat dia berbicara, panah raksasa itu bergetar dan menyusut. Anak panah itu segera meluncur keluar dari lubang dan jatuh puluhan ribu kaki sebelum tertancap lagi. Sedikit lebih kecil, suara Wang Lin terdengar dingin dan anak panahnya bergetar karena semakin menyusut. Saat menyusut, ia terus jatuh dari lubang hingga mendarat di tanah. Gemuruh menggelegar bergema saat anak panah itu jatuh ke tanah, menusuk ke bumi. Anak panah itu bergetar, dan Wang Lin mendarat di ujung anak panah, tempat 9 bulu itu berada. 9 bulu ini sangat lembut. Wang Lin berdiri di atas anak panah dan tubuhnya terangkat ke atas dan ke bawah saat anak panah itu bergetar. Setelah menyusut 2 kali, anak panah itu masih memiliki panjang 100.000 kaki dan lebar ribuan kaki. Itu seperti pilar raksasa yang ditusukkan ke bumi secara diagonal. Saat Wang Lin berdiri di atas anak panah, dia melihat lubang di langit. Bagian dalamnya benar-benar hitam, mengarah ke tempat yang tidak diketahui. Tepi lubang itu bergerak perlahan, itu sebenarnya perlahan sembuh. Tempat ini aneh, Wang Lin menundukkan kepalanya. Tangan kanannya membentuk segel dan kemudian menunjuk ke arah anak panah. Lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil. Anak panah raksasa itu bergetar sekali lagi dan menyusut dengan cepat. Akhirnya, itu mulai bersinar. Wang Lin mendarat di tanah dan anak panahnya sekarang berukuran normal. Tangan kanan Wang Lin terulur dan anak panah itu terbang ke tangannya. Memegang panah ini, mata Wang Lin berbinar. Dia melihat 4 tanda pada anak panah. Mereka ramping dan tersebar di seluruh anak panah, memberikan cahaya redup. 4 rune ini berhubungan dengan jiwa dan dapat meningkatkan kekuatan panah. Saat itu, Li Kuang menggunakan panah ini untuk menembak mata kiri Yemo. Aku ingin tahu jiwa apa yang dia gunakan. Wang Lin merenung sejenak sebelum tangan kirinya menunjuk ke dahinya. Bintang dewa kunonya muncul dan Kaisar Furnace terbang keluar. Saat Kaisar Tungku Raksasa muncul, ia mulai berputar perlahan. Wang Lin bisa dengan jelas melihat jiwa 2 orang di dalam tungku. Nan Zhao yang terhormat, Guru Tian Zhao yang terhormat.
Jiwa mereka ditekan di dalam tungku kaisar oleh Wang Lin. Aku akan menggunakan jiwa mereka untuk memperkuat panah ini. Ekspresi Wang Lin tetap acuh tak acuh dan tangan kirinya menunjuk ke arah tungku kaisar. Tungku bergetar, tutupnya terbuka, dan jiwa mereka terbang keluar. Sebelum mereka bisa melarikan diri, tangan kiri Wang Lin meraih mereka. Jiwa mereka menjerit saat Wang Lin menekan mereka ke panah di tangan kanannya. Tanda pada anak panah itu bergetar hebat dan jiwa mereka berhenti menjerit. Jiwa mereka menyatu dengan dua rune, dan pada saat ini, aura yang menggetarkan surga muncul dari panah. Aura ini sangat kuat, bahkan Wang Lin pun terkejut. Masih ada dua jiwa yang harus pergi, adapun jiwa mana yang harus disegel. Wang Lin merenung dan tangan kirinya mengulurkan tangan. Keretakan pada ruang penyimpanannya muncul dan sebuah paviliun raksasa terbang keluar. Ini adalah istana bumi yang ditemukan Wang Lin di makam kuno. Ada beberapa jendela di dalam paviliun ini. Saat itu, Wang Lin melihat 3 jiwa kuat di dalam. Kecuali jika itu adalah pilihan terakhir, itu tidak bisa dibuka. Saat ini, Wang Lin menatap istana bumi dan 3 jiwa di dalamnya. Setelah merenung sebentar, alih-alih bertindak sembarangan, dia malah menyingkirkan istana bumi. Ketiga jiwa itu terlalu kuat, mereka adalah musuh Ye Mo yang dia segel di tanah kelahirannya. Jika aku melepaskannya sekarang, dengan kekuatanku saat ini, aku akan menderita. Sambil merenung, pandangan Wang Lin tertuju pada lingkaran di ujung panah. Wang Lin melihatnya selama beberapa jam. Lingkaran ini adalah kunci kekuatan penolakan yang terbentuk dari perpaduan energi langit dan kuno. Namun, setelah sekian lama, Wang Lin masih belum bisa melihat misteri lingkaran ini. Dia menghela nafas dan berhenti mengamati. Dia kemudian melambaikan tangan kanannya dan anak panah itu menghilang menjadi 7 helai cahaya yang masuk ke tubuhnya melalui lubang. Setelah menyingkirkan anak panahnya, Wang Lin melihat sekeliling. Dia mengambil satu langkah dan tubuhnya memasuki bumi. Dia mengikuti cincin itu dan menuju ke gerbang batu. Dia sangat tenang dan dengan tenang sampai di lingkaran terakhir di mana pintu batu itu berada. Dia tidak ragu melambaikan tangan kanannya untuk membuka pintu batu itu. Dia kemudian melangkah dan mengembalikan lapisan ke-18. Berdiri di lapisan ke-18, Wang Lin melihat kembali ke pintu batu dan pintu batu itu tertutup. Dia memasang banyak segel sebelum dia siap untuk pergi. Saya perlu memurnikan buah dao agar hidup dan mati saya, karma, dan esensi benar dan salah mencapai penyelesaian. Wang Lin berbalik untuk pergi, tapi kemudian dia tiba-tiba berhenti. Pandangannya tertuju pada dinding yang terkena kekuatan yang dia gunakan untuk membuka pintu batu. Dinding itu dipenuhi retakan dan sejumlah besar batu berjatuhan. Satu retakan sangat dalam dan seolah menembus dinding, memperlihatkan pemandangan di balik dinding. Perhatian Wang Lin sepenuhnya terfokus pada pintu, jadi dia tidak memperhatikan celah di dinding sebelumnya. Sekarang setelah dia tenang, dia segera menyadari bahwa itu aneh. Tatapannya mengikuti celah itu dan dia samar-samar melihat bahwa bagian luarnya adalah kehampaan yang gelap. Aura yang bocor dari celah itu sangat familiar bagi Wang Lin. Wang Lin bergumam, medan pertempuran asing. Bab 1578, Perubahan Surgawi. Lapisan ke-18 klan Tato tidak terletak di kedalaman planet Suzaku tetapi di medan pertempuran asing. Wang Lin berjalan ke dinding dan menekankan tangan kanannya ke dinding.
Suara retakan bergema saat retakan terhubung dan dinding runtuh, memperlihatkan celah. Wang Lin berdiri di dalam celah. Di hadapannya ada medan pertempuran asing. Seluruh medan pertempuran asing sangatlah besar, hampir tanpa batas. Wang Lin melihat beberapa mayat besar perlahan mengambang di kehampaan yang tak ada habisnya. Ada sejumlah besar benda mirip hantu yang menelusuri mayat-mayat. Di kejauhan, sepertinya ada badai yang mengamuk tanpa suara. Meski diam, mereka seolah mengeluarkan jeritan yang bisa didengar oleh jiwa. Badai ini terbentuk oleh benda-benda seperti hantu. Pikiran Wang Lin bergetar dan perasaan ilahi menyebar. Dia dengan jelas melihat bahwa pada saat ini, dia juga berada di dekat kerangka besar. Ini bukanlah kerangka manusia melainkan kerangka binatang mirip naga. Dia berada di dekat tengkorak binatang ini. Dinding yang dia hancurkan adalah bagian dari tengkorak binatang itu. Dia berdiri di dalam tengkorak, melihat ke depan. Jika seseorang melihat Wang Lin dari dalam medan pertempuran asing, mereka akan dengan jelas melihat bahwa ada banyak mayat yang mengelilingi tengkorak raksasa ini. Badai di kejauhan mulai mendekat, namun saat badai mendekat, jiwa-jiwa pengembara yang tak terhitung jumlahnya berhamburan ketakutan. Seolah-olah mereka sangat takut dengan keberadaan Wang Lin. Wang Lin pernah menjadi pemakan jiwa. Wang Lin menatap medan pertempuran asing. Dia telah mengunjungi terlalu banyak planet dan terlalu banyak tempat, tapi dia belum pernah melihat planet lain dengan medan pertempuran asing seperti planet Suzaku. Seolah-olah medan pertempuran asing hanya milik planet Suzaku, hanya milik para penggarap planet Suzaku. Sambil merenung dalam diam, Wang Lin melangkah maju. Setelah lebih dari 2000 tahun, dia melangkah ke medan pertempuran asing yang memberinya kehidupan baru. Dia tidak bisa melupakan hari di mana dia dibunuh oleh leluhur keluarga Teng. Kemudian, dengan bantuan Heaven Deaf Ying Bet dan Situnan, jiwanya memasuki tempatnya. Dia kemudian menemukan mayat Mai Liang, dan itu memulai kehidupan barunya. Setelah sekian lama, kesadaran ilahi Wang Lin terus menyebar ke seluruh medan pertempuran asing. Dia melihat terlalu banyak mayat dan terlalu banyak jiwa yang mengembara. Semua jiwa pengembara menjerit dan mundur ketakutan. Namun, pada akhirnya, mereka tidak dapat melarikan diri dan hanya bisa gemetar di hadapan akal sehatnya. Beberapa dari mayat itu adalah milik para pembudidaya, tetapi kebanyakan dari mereka adalah binatang aneh. Wang Lin belum melihat lebih dari separuh binatang itu. Perasaan ilahinya semakin menyebar, melampaui semua tempat yang pernah dia kunjungi sebelumnya. Bahkan melampaui tempat yang pernah dijelajahi oleh para penggarap planet Suzaku. Wang Lin melihat lebih banyak lagi mayat. Sesaat kemudian, perasaan ilahi Wang Lin sepertinya menyentuh tepi medan pertempuran asing. Tampaknya ada penghalang samar yang membatasi akal sehatnya. Matanya berbinar. Perasaan ilahinya tidak berhenti tetapi terus mendorong keluar. Gemuruh yang keras bergema di seluruh medan pertempuran asing, kedengarannya seperti cermin pecah. Perasaan ilahi Wang Lin memecahkan penghalang dan melihat apa yang ada di baliknya. Itu masih merupakan medan pertempuran asing, tapi bahkan lebih besar. Dibandingkan dengan di dalam penghalang, rasanya seperti membandingkan sungai dengan lautan. Pikiran Wang Lin bergetar dan perasaan ilahi terus menyebar. Di medan pertempuran asing di luar penghalang, Wang Lin melihat mayat memancarkan cahaya keemasan. Mayat yang memancarkan cahaya keemasan itu adalah makhluk surgawi. Dia melihat binatang buas yang tak terhitung jumlahnya yang mayatnya sangat ganas dan
mengeluarkan aura yang kuat. Jelas sekali bahwa mereka sangat kuat ketika mereka masih hidup. Perasaan ilahinya semakin menyebar. Dia melihat mayat nyamuk yang besar, dia melihat mayat Jikyong, dan dia bahkan melihat mayat binatang yang tak terhitung jumlahnya yang berukuran ratusan ribu kaki. Selain Netherbeast, semua monster lain yang pernah dia lihat dalam hidupnya ada di medan pertempuran asing. Pikiran Wang Lin bergetar seperti gelombang. Perasaan ilahinya menyebar lebih jauh melalui mayat-mayat yang tak ada habisnya dan akhirnya mencapai batas yang sebenarnya. Perasaan ilahinya meliputi seluruh medan pertempuran asing. Pada saat ini, murid Wang Lin menyusut dan dia merasa ngeri. Ketika akal sehatnya menutupi seluruh medan pertempuran asing, dia melihat bahwa seluruh medan pertempuran asing ini hanyalah sebuah pecahan besar. Fragmen ini memiliki hubungan yang aneh dengan planet Suzaku, seolah-olah planet Suzaku lahir karenanya. Fragmen ini memiliki bentuk yang tidak beraturan, seolah-olah itu adalah bagian dari sesuatu. Pikiran Wang Lin bergemuruh. Pada saat ini, dia memikirkan rahasia mengejutkan yang telah diwariskan Kaisar Ilahi Burung Vermilion kepadanya. Planet Suzaku adalah bagian dari pintu. Kata-kata itu bergema di benak Wang Lin dan perlahan menyatu dengan medan pertempuran asing dalam pengertian ilahinya. Setelah mendapatkan pencerahan seperti itu, dia segera mengenali medan pertempuran asing sebagai bagian dari pintu misterius itu. Pintu yang ditemukan oleh 4 sekte ilahi, pintu macam apa itu, apakah leluhur di tanah jatuh mengetahui hal ini? Wang Lin berdiri di sana untuk waktu yang lama dan perlahan menekan keterkejutan di benaknya. Dia akhirnya teringat pada wanita berambut perak, jeritan sedih yang dia keluarkan ketika dia melihat patung Daois 7 warna. Saya tidak membuka pintu, saya tidak membuka pintu, Wang Lin merenung dalam hati. Dia tidak tahu apakah kedua pintu itu mengacu pada pintu yang sama. Dia perlahan-lahan menarik akal ilahi sampai dia kembali ke tubuhnya. Dia melihat ke medan pertempuran asing dengan tatapan yang rumit lalu pergi. Wang Lin telah menemukan terlalu banyak hal dalam perjalanan kembali ke planet Suzaku ini. Hal-hal ini sangat membebani dan membuat planet Suzaku terasa semakin asing. Kupu-kupu merah tidak mati. Lapisan ke-19 di klan Tato sedang menyegel panah Li Guang. Medan pertempuran asing di masa lalu hanyalah area kecil dan terdapat dunia yang lebih luas di luarnya. Ternyata itu bagian dari pintunya. Wang Lin duduk di puncak gunung di planet Suzaku. Dia menghadapi deru angin gunung yang meniup rambut dan pakaiannya. Ada tatapan rumit di matanya. Seiring dengan peningkatan tingkat kultivasi saya perlahan-lahan mengetahui rahasia planet Suzaku, jadi ternyata seperti ini. Wang Lin melihat ke langit gelap di hadapannya dan awan gelap berkumpul. Guntur bergemuruh di kejauhan dan hujan mulai turun. Seekor burung putih dengan cepat mengepakkan sayapnya dan terbang di depan awan dalam upaya menghindari awan gelap yang membuatnya mengalami krisis hidup dan mati. Namun, terdengar suara gemuruh yang menggelegar dan tubuh burung itu bergetar karena dilahap oleh awan hitam yang bergulung-gulung. Melihat ini, mata Wang Lin menyipit dan samar-samar dia merasa ada sesuatu yang salah. Hujan itu bergerak bersama angin dan belum juga tiba. Hembusan angin meniupkan udara lembab ke arah Wang Lin dan membawa dinginnya hujan. Saat itu sangat dingin. Hujan ini adalah hujan musim gugur. Langit berangsur-angsur menjadi gelap gulita dan suara gemuruh terus berlanjut. Tampaknya semakin dekat ke puncak tempat Wang Lin berada.
Awan gelap itu seperti tinta hitam yang menyebar di selembar kertas. Hujan menjadi semakin deras. Gemerincing hujan memasuki telinga Wang Lin, menjadi semakin deras. Debu di tanah seharusnya terbawa oleh hujan tetapi tidak bergerak sama sekali. Kerikil kecil di sekitar Wang Lin di gunung awalnya akan tertiup angin, tapi saat ini sepertinya ada kekuatan tak terlihat yang menekannya. Mereka tetap tidak bergerak. Gemuruh menggelegar bergema dan beberapa sambaran petir menghubungkan langit dan bumi di cakrawala di depan mata Wang Lin. Mereka menerangi awan gelap, tampak seperti ular perak atau tanda. Melihat awan hitam yang bergulung, Wang Lin menghela napas dalam-dalam dan rasa jengkel yang tak dapat dijelaskan memasuki pikirannya. Wang Lin mengerutkan kening dan menyembunyikan penemuannya di planet Susaku. Saat ini, dia akan menyelesaikan hidup dan mati, karma, dan esensi benar dan salahnya. Dia kemudian akan menyempurnakan pedang esensi pembantaian yang diberikan King Sui padanya dan menggunakan 6 esensinya untuk mendobrak gerbang Void. Wang Lin berdiri dan hendak pergi. Di belakangnya, awan bergulir bergegas seolah-olah ada dewa pembantai di dalam yang menatap Wang Lin. Ia ingin melahap dan menghancurkannya seperti burung. Petir itu bersilangan dan berkedip-kedip. Saat hujan turun, niat membunuh muncul dari awan hitam. Niat membunuh itu muncul dengan sangat tiba-tiba. Kaki kanan Wang Lin yang baru saja bangkit tiba-tiba berhenti dan seluruh bulu di tubuhnya berdiri. Perasaan kuat dari krisis hidup dan mati mengguncang tubuhnya saat dia menatap awan hitam. Ekspresinya sangat serius. Ada yang salah. 3 gambar yang dilihat Wang Lin sebelumnya melintas di kepalanya. Burung terbang mati, debu tidak berterbangan, dan kerikil tidak bergerak. Krisis hidup dan mati ini melampaui apa yang dia rasakan di makam kuno dan melampaui pertemuan apapun yang dia alami setelah kembali ke alam batin. Ini seperti bencana hidup dan mati yang dibawa oleh kupu-kupu merah dan merupakan sesuatu yang harus dihadapi Wang Lin. Hanya setelah selamat dari bencana hidup dan mati ini dia barulah memenuhi syarat untuk terus hidup. Ini adalah pencerahan yang diperolehnya saat dia melihat awan hitam bergulung di kejauhan. Awan yang bergulung tidak memiliki niat membunuh yang nyata, niat membunuh ini berasal dari perubahan guntur yang diciptakan oleh awan. Itu berasal dari intuisi Wang Lin sendiri. Perubahan ini tidak terjadi sebelumnya atau sekarang, tetapi seperti yang disadari Wang Lin. Itu adalah perubahan surgawi. Perubahan surgawi. Murid Wang Lin menyusut. Dia tidak ragu untuk menyebarkan kesadaran ilahi ke seluruh planet dan bergegas keluar angkasa. Begitu dia melihat ruang di luar, ekspresinya berubah. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.